Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat kepada para masyayikh, para alim ulama yang juga saya hormati, kepada Bapak Andi selaku guru Nasih Mansuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat Nasih Mansuh dalam surat An-Nisa ayat 22. Sebelum lanjut ke pembahasan surat An-Nisa ayat 22, saya akan menjelaskan sedikit tentang nasih dan mansuh. Nasih mansuh yaitu dalam bahasa nasih yakni menghapus atau mengganti, sedangkan mansuh berarti yang dihapus atau diganti. Jadi nasih dan mansuh adalah istilah dalam ilmu tafsir yang membahas Al-Quran atau hukum syariat yang dihapus dan digantikan oleh hukum baru yang datang kemudian. Nah, jadi itu seputar tentang nasih dan mansuh. Kemudian ayat yang dinasih yang akan saya jelaskan yakni surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sungguhnya perbuatan itulah adalah perbuatan yang keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-seburuk itulah jalan yang ditempuh. Jadi sebagai ulama berpendapat bahwa ayat ini termasuk ayat yang muhkamah, tidak dihapus hukumnya, sementara sebagian lain terdapat bahwa ayat ini mansuh atau telah dihapus. Mereka menganggap ayat ini muhkamah, berkata maknanya adalah tetap, apa yang telah terjadi di masa lalu telah aku maafkan. Sedangkan mereka yang menganggapnya mansuh, mereka berkata maknanya adalah, dan jangan pula kamu menikahi apa yang telah terjadi di masa lalu, sehingga perbuatan yang telah terjadi sebelum larangan ini dianggap dihapus, tidak diberi keringanan lagi. Dan menurut pendapat ini, hukum yang berlaku adalah sebagaimana disebutkan, yakni larangan menikahi bekas istri ayah tetap berlaku. Al-Qadi Abu Bakr bin Al-Arabi berkata, tidak ada unsur nasih atau penghapusan hukum dalam ayat ini sama sekali, karena istisna atau pengecualian tidak disebut nasih sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Nasih hanya bisa terjadi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah kami rincikan. Akan tetapi kesulitan dalam memahami ayat ini muncul dari sisi hukum pada tiga bagian. Yang pertama, yakni firman-Nya wala dan jangan kamu menikahi.
Yang kedua, manakaha abaukum, kecuali manakaha abaukum yakni perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu. Yang ketiga, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Bagaimana ketiga inilah yang paling sulit dipahami, karena istisna ini tidak tampak maknanya secara langsung, kecuali setelah direnungkan dengan mendalami dan dianalisis dengan seksama. Para ulama ilmu tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah kecuali perbuatan yang telah terjadi di masa lalu, maka itu telah diampuni bagi kalian dan kalian tidak akan dihukum karenanya. Namun, hal ini tidak dapat dipahami sebagai pengecualian yang kembali pada hukum sebelumnya, karena pengecualian hal yang sudah lampau dari sesuatu yang akan datang adalah mustahil. Larangan berlaku untuk masa depan, sedangkan yang telah berlalu tidak mungkin dilarang, karena larangan terhadap masa lalu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, larangan dalam firman Allah wala tankihu harus dipahami berlaku untuk masa yang akan datang, sedangkan pengecualian illa ma qad salaf harus dipahami berlaku untuk masa yang telah berlalu, sebagaimana menunjukkan makna lahiriahnya. Karena kerumitan inilah para ahli tafsir menyebutkan bahwa pengecualian ini adalah istisna musqati, yaitu pengecualian yang terputus maknanya dari konteks sebelumnya. Akan tetapi mereka tidak menguranginya dengan rinci sebagaimana mestinya. Dua ulama besar dari dua bidang ilmu pun telah keliru dalam memahaminya. Yang pertama adalah Al-Qadi Abu Ishaq dalam bidangnya, dan yang kedua adalah Abu Al-Abbas Ibnu Yazid dalam bidangnya. Kami telah menjelaskan kesalahan tersebut dalam kitab Mukhlasah Al-Muttafaqih dan juga dalam kitab Al-Ahkam, dan di sana kalian dapat melihat penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi ayat ini memiliki susunan yang sangat unik dalam struktur bahasa Arab, karena maknanya tersusun dari makna di atas makna dari lafaz di atas lafaz. Sebab firman Allah wala tankihu ma nakaha abaukum merupakan larangan menikahi dengan cara seperti yang dilakukan oleh ayah-ayah kalian di masa jahiliyah, dan larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut buruk dan wajib dijauhi, serta karena perbuatan itu menimbulkan aib bagi anak-anak jika mereka mengikuti kebiasaan buruk ayah-ayah mereka. Dan keburukan perbuatan mereka, yakni menikahi bekas istri ayah, disebut bukan karena semata-mata ingin mencari kebaikan bagi diri mereka, melainkan karena firman Allah illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Maka pengecualian ini kembali kepada makna yang terkandung dalam lafaz sebagai bentuk penghormatan. Hal ini juga berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa di antara nenek moyangnya pernah terjadi pernikahan seperti itu pada masa sebelum datangnya syariat Islam. Jadi di masa sebelum Islam datang, bahwasanya di zaman itu sudah terjadi pernikahan antara anak menikahi istri dari ayahnya. Itu sebelum datangnya Islam. Misalnya di zaman Nabi, seperti Barrah bin Mur, saudari Tamim bin Nur, pernah menjadi istri Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor. Setelah Khuzaimah wafat, ia kemudian dinikahi oleh anaknya sendiri, Kinanah bin Khuzaimah, dan dari pernikahan itu lahirlah An-Nadhr bin Kinanah, salah satu leluhur Nabi Muhammad SAW.
Demikian pula begitu juga Wafidah dari Bani Majid bin Sokhsoh yang menjadi istri Abdul Manaf dan melahirkan Naufal dan Abu Amr setelah suaminya wafat. Ia kemudian dinikahi oleh putranya Hasim bin Abdul Manaf dan melahirkan Daifah serta Khalidah. Maka Allah Ta'ala memberitahukan bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak perlu disebut atau dijadikan contoh, bukan karena perbuatan itu diampuni tanpa dosa, tetapi karena Allah tidak menjadikan pelakunya bertanggung jawab sebelum turunnya larangan syariat. Jadi maksud dimaafkan di sini adalah penghapusan penyebutan dan peneladanan perbuatannya, bukan penghapusan dosa karena itu belum menjadi larangan syariat pada masa tersebut. Inilah yang dimaksud oleh para ulama di dalamnya juga terdapat tanda-tanda kenabian dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami sebutkan dalam kitab Al-Mu'jizat, bahwasanya dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW kejadian-kejadian semacam itu hanya terjadi pada cabang-cabang sampingan nasab, bukan garis utama, sehingga tidak ada satupun di antara leluhur Nabi SAW dalam garis utama nasabnya hingga ke Nabi Adam alaihissalam yang lahir dari pernikahan yang rusak atau tidak sah. Seluruhnya adalah dari ayah-ayah yang suci dan ibu-ibu yang terjaga kesuciannya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Nanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada celah atau aib ataupun dosa siksa neraka dalam pernikahan yang terjadi sebelum datangnya larangan syariat. Karena zaman dulu tidak ada syariat sebelum Islam, maka itu tentu tidak ada larangan. Dan setelah adanya Islam, maka itu menjadi larangan bahwasanya tidak boleh menikahi anak dengan istri ayahnya. Sebab akal tidak bisa menetapkan sesuatu itu baik atau buruk, karena zatnya sendiri yang disebut baik adalah apa yang dianggap baik oleh syariat, dan yang disebut buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh syariat. Seandainya kebaikan dan keburukan itu bersifat tetap dari dirinya sendiri, maka zina bisa saja dianggap baik dan nikah dianggap buruk. Pembunuhan karena kezaliman bisa dianggap baik, sedangkan pembunuhan karena kisos balas hukum dianggap buruk. Padahal secara lahiriah kedua perbuatan itu sama dari segi bentuk dan sifatnya, sehingga orang yang tidak mengetahui sebabnya tidak akan bisa membedakan di antara keduanya. Demikian pula zina dan nikah serta lahir tanpa sama dalam bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang membedakan adalah perintah dan larangan syariat. Dengan demikian, yang menjadi ukuran baik buruk adalah perintah dan larangan dari Allah. Maka ketika syariat telah melarang suatu perbuatan, sejak saat itulah perbuatan itu menjadi buruk. Sedangkan perbuatan yang terjadi sebelum adanya larangan syariat tidak dikenai hukum apapun, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentu Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya memberikan poin-poin yang tentang ayat di atas. Jadi ada
4 poin. Poin yang pertama, pengertian lafaz ma nakaha abaukum. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna ma nakaha abaukum termasuk wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Artinya larangan mencakup mereka kecuali yang termaaf lewat pengecualian atau illa ma qad salaf. Dia membahas bahwa ada kemungkinan makna manakah abaukum mencakup akad nikah yang sah atau tindakan menikahi dalam pengertian umum. Dan yang kedua, makna pengecualian yakni illa ma qad salaf. Menurut Al-Qurtubi, pengecualian di situ merujuk kepada apa yang telah terjadi sebelum turunnya larangan. Ia menegaskan bahwa perbuatan semacam itu yang sudah berlaku dalam masa jahiliyah tidak akan dikenai hukuman, namun larangan ini berlaku untuk kejadian-kejadian masa depan sejak ayat ini diturunkan. Poin yang ketiga, mengapa larangan ini diangkat? Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa praktek menikahi istri ayah atau wanita yang pernah dinikahi oleh ayah pernah menjadi kebiasaan dalam masyarakat jahiliyah. Karena hal itu dianggap perbuatan jahiliyah yang tercela, maka syariat Islam menghapus dan melarangnya agar tidak diteruskan. Ia juga menegaskan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah suatu fahisah atau kebejatan, suatu yang dibenci dan jalan yang buruk sesuai dengan lafaz dalam ayat tersebut. Kemudian poin yang keempat, konteks genealogis beliau Nabi Muhammad SAW. Al-Qurtubi menyinggung bahwa di dalam silsilah Nabi SAW terdapat riwayat bahwa semasa jahiliyah tersebut kasus yang termasuk pengecualian yaitu pernikahan antara generasi setelah ayah terhadap wanita yang sebelumnya dinikahi oleh ayah. Namun menurut tafsirnya, hal ini tidak menjadi contoh yang diikuti, melainkan sebagai catatan sejarah yang tidak menjadikan preseden setelah turunnya syariat. Dengan demikian, larangan menjadi jelas bahwa apapun yang menyerupai itu setelah turunnya ayat dalam. Dengan demikian, larangan menjadi jelas bahwa apapun yang menyerupai itu setelah turunnya ayat adalah haram. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita di zaman dulu itu sering dinikahi oleh anak dari ayahnya. Maka dari itu, pada zaman dulu itu sebelum adanya Islam, maka itu boleh-boleh saja karena belum ada hukum syariat. Dan setelah adanya Islam, maka adanya nasih mansukh ini untuk menghapus dan menggantikan hukum yang terdahulu. Jadi ketika di zaman sekarang ada anak dari ayahnya yang misalkan ayahnya meninggal, kemudian istrinya dinikahi oleh anaknya, maka itu hukumnya tetap haram. Karena sudah dijelaskan dari kitabnya, dan Al-Qurtubi pun membahas tentang ayat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.